Oh, it hurts the most, 'cause I don't know the cause. Maybe I shouldn't have cried when you left. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan apa itu tentang pengertian filsafat pendidikan eksistensialisme. Filsafat pendidikan eksistensialisme merupakan aliran filsafat pendidikan modern yang berpandangan bahwa hakikat manusia merupakan eksistensi dari manusia itu sendiri. Pengertian dari hakikat manusia yaitu apa yang menguasai manusia secara menyeluruh. Di sini manusia dipandang tidak dari zat atau ruh atau dualisme, tetapi dari segi eksistensi manusia di dunia ini. Untuk selanjutnya yaitu tentang pemikiran-pemikiran tokoh filsafat eksistensialisme. Yang pertama yaitu Jean Paul. Ia merupakan filsuf kontemporer dan penulis di Prancis. Ia merupakan pengembang filsafat eksistensialisme. Ia menyatakan eksistensi lebih dahulu ada dibandingkan esensi. Artinya manusia akan memiliki esensi jika ia telah eksis terlebih dahulu. Dan esensinya akan muncul ketika manusia itu telah mati. Dengan kata lain, manusia tidak memiliki apa-apa saat dilahirkan. Dan selama hidupnya, ia tidak lebih merupakan hasil kalkulasi dari komitmennya pada masa lalu. Oleh karena itu, selanjutnya yaitu satu-satunya landasan nilai adalah kebebasan manusia itu sendiri. Filsafat Kierkegaard dan Martin Buber. Kierkegaard adalah seorang filsuf abad ke-19 berasal dari Denmark. Ia dianggap sebagai bapaknya filsafat eksistensialisme. Pemikiran Kierkegaard adalah tentang sebuah kritik atas formalitas agama di Denmark. Karya-karya Kierkegaard adalah membahas masalah-masalah agama seperti hakikat iman, lembaga gereja Kristen, etika dan teologi Kristen, dan emosi serta perasaan individu ketika berhadapan dengan pilihan-pilihan eksistensial. Martin Buber adalah seorang filsuf yang terkenal dengan filosofi dialognya. Pemikiran ini mengembangkan hubungan pemahaman dan metode dialog perjumpaan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tokoh dari eksistensialisme. Tokohnya adalah Karl Jasper, seorang filsuf dari Jerman, lahir pada tahun 1883 dan meninggal pada 1969. Pada tahun 1921, ia bekerja sebagai dosen di Heidelberg, Jerman. Pemikiran Jasper berakar pada seorang filsuf Kierkegaard. Pemikiran Jasper paling dikenal adalah tentang situasi batas, yaitu terdapat empat sebab. Yang pertama adalah kematian, yang kedua adalah penderitaan, yang ketiga adalah perjuangan, yang keempat adalah kesalahan. Sebab menurut Jasper, keempat hal tersebutlah yang menentukan berkembang atau tidaknya eksistensialisme dalam diri seseorang. Selanjutnya adalah Heidegger. Dia lahir di Jerman pada 26 September 1889 dan meninggal pada 26 Mei 1976. Dia dianggap berpengaruh besar pada filsafat eksistensialisme. Menurut dia adalah eksistensialisme manusia adalah bahwa kita telah ada dalam dunia, dan dunia adalah karakter dari apa yang ada pada dunia. Baik, tokoh yang selanjutnya adalah Gabriel Marcel. Ia lahir pada tanggal 7 Desember 1889 dan meninggal pada tanggal 8 Oktober 1973. Ia adalah seorang kritikus musik, pengarang drama, filsuf Prancis, dan tokoh terkemuka eksistensialisme. Kendati sering dipandang sebagai tokoh eksistensialisme Prancis yang pertama, ia melepaskan diri dari figur seperti Jean Paul Sartre serta memilih istilah
filsafat eksistensialisme atau neo-sokratianisme untuk mendefinisikan buah pemikirannya. Pemikiran Marcel sangat menonjol dalam menolak filsafat sebagai sistem, sehingga sulit untuk memahaminya baik sari isi maupun penguraiannya. Ia mencapai puncak pemikirannya pada era Perang Dunia II. Dalam menuliskan tentang filsafat yang berhubungan dengan keagamaan, ia lebih suka disebut neo-sokratisme dibanding eksistensialisme Kristiani. Hal ini didasarkan pada pemikirannya yang menghargai hal-hal yang sistematis, seolah-olah filsafatnya sudah lengkap. Marcel menyatakan bahwa manusia tidak dapat hidup sendirian, melainkan harus bersama manusia-manusia lainnya. Akan tetapi manusia juga memiliki kebebasan yang bersifat otonom. Otonomi inilah yang membuat orang dapat melakukan pilihan, yaitu menyatakan iya atau tidak terhadap sesuatu yang dihadapinya. Akan tetapi manusia harus juga terbuka terhadap orang lain. Jika tidak, manusia akan menjadi terasing bukan saja dari sesamanya, tetapi juga dari dirinya sendiri. Akan menjelaskan tentang tokoh Paul Tillich. Paul Tillich ini lahir pada tanggal 20 Agustus 1886 di Polandia dan meninggal pada tahun 22 Oktober 1965 di Amerika. Dalam pendekatan metafisiknya, Tillich adalah seorang eksistensialisme Kristen yang memusatkan perhatiannya pada hakikat keberadaan. Tillich berpendapat bahwa kecemasan dan ketidakberadaan itu inheren di dalam pengalaman mengada itu sendiri. Secara sederhana, orang takut akan ketidakberadaan mereka sendiri, yakni kematian, yang berlawanan dengan esensi, namun juga tergantung pada eksistensi atau keberadaan. Eksistensi bersifat fana, sementara esensi itu kekal. Pandangan Tillich yang radikal yang meningkatkan teologi Kristen yang tradisi ditemukan dalam pemahamannya tentang Kristus. Menurut Tillich, Kristus adalah keberadaan yang baru yang di dalam dirinya memperbaiki alienasi antara esensi dengan eksistensi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, it hurts the most 'cause I don't know